Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani dari Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Teknologi Sumbawa. Dengan NIM 20 01 042 003. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis kelayakan usaha. Nah, adapun analisis kelayakan usaha yang akan saya jelaskan yaitu analisis kelayakan usaha komoditas biji dan puli pala melalui penilaian aspek finansial pada pedagang pengepul atau kios chandra di Pulau Siu. Nah, tentunya peran para manajer, investor, dan pengusaha untuk menciptakan berbagai usaha sangat diperlukan. Pemanfaatan hasil pertanian adalah salah satu cara terbaik para manajer, investor, dan pengusaha untuk menciptakan peluang baru di berbagai daerah, seperti di Provinsi Sulawesi Utara. Potensi lahan perkebunan di Provinsi Sulawesi Utara telah banyak mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, termasuk para pedagang pengepul komoditas biji dan puli pala. Komoditas biji dan puli pala di Sulawesi Utara sebagian besar terdapat di daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro, yaitu Siau, Tanggulangan, dan Biaro. Dengan produktivitas biji dan puli pala semester 2 tahun 2010 sebesar 3.318,94 ton dan rata-rata produksi terbesar 1.220 kg per hektar. Dengan tingginya permintaan luar negeri terhadap biji dan puli pala dari Sulawesi Utara, terutama di Pulau Siu, maka biji dan puli pala memberikan peluang usaha bagi pelaku bisnis untuk meraup keuntungan. Nah, harga jual biji dan puli pala pada pedagang besar di Manado merupakan patokan harga beli dari petani maupun warga kecil. Perubahan harga jual berpengaruh terhadap keuntungan finansial. Harga jual yang berfluktuasi memberikan konsekuensi ketidakpastian terhadap tingkat kelayakan usaha ini. Karena itu, kelayakan usaha diperlukan dikaji secara teliti dalam hal ini. Kajian terhadap aspek finansial perlu dilakukan untuk menentukan kelayakan usaha komoditas biji dan puli pala di Pulau Siu. Nah, dalam analisis yang dilakukan ini menggunakan metode analisis cash flow. Nah, analisis cash flow ini dilakukan untuk mengetahui arus kas masuk dan keluar pada suatu perusahaan, mulai dari kegiatan investasi sampai dengan operasional perusahaan. Di samping laba, saldo kas akhir adalah faktor yang penting bagi investor, karena kas digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari guna membayar semua kewajiban yang jatuh tempo dan untuk melakukan investasi kembali. Nah, dalam hasil yang didapatkan bahwa dengan saldo kas akhir yang positif, usaha ini mampu memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari serta membayar semua kewajiban yang jatuh tempo. Berdasarkan kriteria arus kas atau cash flow, saldo kas akhir positif berarti bahwa usaha ini dilihat dari arus kas masuk dan keluar adalah layak, karena mampu memenuhi semua kebutuhan dana tunai. Nah, dan yang kedua itu ada payback period. Metode payback period ini digunakan untuk mengukur berapa lama pengeluaran investasi pada suatu kegiatan, nah, untuk dapat dikembalikan. Dengan mengetahui waktu pengembalian investasi, maka investor akan melakukan kegiatan investasinya. Apabila payback period lebih singkat atau lebih cepat
dibandingkan dengan umur investasi, pengembalian investasi ini diukur dari nilai investasi dikurangi nilai kas bersih atau proceeds. Nah, nilai kas bersih diperoleh dari laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan. Hasil menunjukkan bahwa amannya pengembalian investasi dari usaha komoditas biji dan kulit pala pada pedagang pengepul di kios Chandra adalah 2 tahun 4 bulan 18 hari. Hasil ini menyatakan bahwa pengembalian investasi dari usaha ini jauh lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, yaitu 5 tahun. Berarti, menurut kriteria dari metode ini, usaha tersebut layak untuk dilaksanakan. Dengan kata lain, investasi ini menguntungkan investor. Nah, dan yang ketiga itu ada average rate of return. Nah, average rate of return ini digunakan untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga investasi terhadap usaha. Untuk mencari rata-rata pengembalian bunga investasi terlebih dahulu, menghitung rata-rata laba setelah pajak atau average pay, dan investasi rata-rata atau average investment. Kemudian menghitung ARR-nya, yaitu rata-rata laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi, dan menunjukkan bahwa selama 5 tahun sebesar 992.759.851 dengan total IT tersebut, rata-rata earning after tax-nya adalah 199.951,970. Rata-rata investasi adalah 300 juta. Karena ARR adalah hasil bagi IT rata-rata dengan investasi rata-rata, maka diperoleh hasil bahwa ARR adalah 66%. Nah, nilai tersebut menyatakan bahwa rata-rata pengembalian bunga investasi jauh lebih besar dari standar bunga pengembalian yang ditetapkan oleh pedagang pengepul, yaitu 20%. Berarti, dari segi analisis ARR-nya, nilai ini layak dijalankan karena memberikan keyakinan bagi investasi bahwa dari segi ARR, usaha ini menguntungkan. Nah, dan yang keempat itu ada net present value. Nah, net present value ini digunakan untuk mengukur nilai kas bersih sekarang dan selisih antara nilai sekarang kas bersih atau CC of process dengan nilai sekarang investasi atau CC investment, dan menunjukkan suku bunga atau diskon faktornya itu adalah 20%. Nah, penentuan suku bunga ini berdasarkan bunga pengembalian yang diinginkan perusahaan. Dengan DP tersebut, maka total DP of process-nya itu ada 5 tahun adalah sebesar 735.390.651 dengan nilai investasi sebesar 600 juta. Maka nilai kas bersih sekarang yaitu selisih antara total fee proses dengan nilai investasi adalah sebesar 135.890.651. Nah, angka positif nilai sekarang bersih atau NPI-nya itu menunjukkan bahwa usaha tersebut mampu menghasilkan laba. Berarti menurut kriteria dari metode ini, usaha tersebut layak. Nah, dan yang kelima itu ada internal rate of growth. Nah, internal rate of growth ini digunakan untuk mengukur hasil pengembalian internet. Hasil pengukuran yang mendekati nilai investasi sebesar 600 juta dapat diperoleh dengan diskon faktor 30% dan 31%. Nah, dengan angka DP tersebut, maka perhitungan untuk mendapatkan IRR-nya menunjukkan nilai kas bersih pertama yaitu
pada tingkat bunga 30% sebesar 1.448,907. Nah, nilai cash bersih kedua yaitu pada tingkat bunga 31% sebesar 9,472,341. Nah, dengan hasil menunjukkan internal rate of truth sebesar 30,13%. Return atau IRR ini lebih besar dari bunga investasi. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa menurut kriteria ini usaha komoditas biji dan kulit pala sangat layak. Dan yang keenam itu ada profitability index. Nah, profitability index ini digunakan untuk menghitung perbandingan antara nilai sekarang atau present value dan rencana penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Dengan nilai sekarang atau present value dan investasi yang telah dilaksanakan. Nah, dari data tersebut menunjukkan bahwa profitability index dari usaha ini adalah 1,2 kali. Artinya, usaha ini memberikan hasil 1,2 kali nilai investasi. Karena nilai profitability index lebih besar dari 1, maka menurut kriteria dari metode ini, usaha komoditas biji dan kulit pala ini sangat layak. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dari keenam syarat tersebut, kelayakan usaha biji dan kulit pala menunjukkan hasil bahwa usaha ini layak. Kelayakan usaha ini sesuai dengan ekspektasi karena permintaan biji dan kulit pala besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Memang tidak seluruh hasil produksi biji dan kulit pala dijual. Ada sebagian yang ditolak dan oleh penjual dengan alasan kualitas yang rendah. Tetapi jika kualitasnya cukup baik, produk ini selalu terjual karena memang permintaan biji dan kulit pala cukup besar dengan hasil yang menunjukkan kelayakan usaha ini. Maka dapat diartikan peluang usaha biji dan kulit pala masih terbuka. Nah, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan dari analisis kelayakan usaha komoditas biji dan kulit pala melalui penilaian aspek finansial pada pedagang pengepul di kios Chandra di Pulau Siu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.